cerita tak menentu. Ngapain sih dari tadi gonjreng. Mikirin siapa? Enggak, ini itu persiapan. Kan mau ke Persiapan Bali. apa? Mau ke Bali? Sunset gitar kopi. Tunggu. Asik. Main tuh cuciannya banyak. Nanti aja lah. Mau ke Bali Kan mau besok? ke Bali. Besok? Besok banget ini. Pas banget sih nih. Nih, aku punya konten. Yang itu kemarin aku baru banget dari Bali. Tapi coba deh, sebelum kita ngomong, mau denger lagi dong satu lagu, coba. Apa tuh? Apa nih? Yang ini. Nggak enak. Nggak bisa sih. Jadi nggak fokus kan nih, mau ngedit juga. Lo tuh ngedit apa sih? Itu ngedit video. Jadi kemarin gue baru pulang dari Ternate, Ambon. Oh, Gitu. emang lu tuh ngapain sih kerja editor? Jadi gue sekarang lagi sibuk yang namanya jalan-jalan. Mungkin orang-orang Gen Z sekarang nih ya, bilangnya tuh travel vlogger kali ya, travel vlogger. Oh. Jadi sekarang gue sebagai travel vlogger. Berarti lo tuh sebenarnya adalah kreator traveling, kayak Iya, Trinity. betul. Oh. Semacam itulah. Tapi ya bisa lihat Instagram gue. Kan lo juga sering lihat kan Mbak Inul? Enggak sih. Mbak Inul gimana sih? Tapi terakhir tuh lo travel kemana sih? Itu yang tadi gue bilang, gue terakhir ke Ternate sama Ambon, 2 pulau itu tuh. Belum lama ini, baru sebulan lalu. Kebetulan gue di sana momennya Ramadan. Jadi tuh gue mau ngasih point of view gimana rasanya Ramadan di Ambon dan Ternate. Karena di Ambon itu mayoritas tuh masyarakatnya non-muslim kan. Dan gue mau bawa perspektif itu di sana tuh gimana, selama Ramadan gimana, gue tuh pengen ngasih tahu itu. Dan ternyata di sana seru banget sih karena banyak hal yang ternyata yang di Jakarta nggak ada di sana ada. Tapi gini sih, Mufid, lo kan memutuskan untuk jadi kreator travel. Yes. Tapi kan sebenarnya kreator travel tuh udah ada sejak zamannya Trinity, ya kan? Terus kayak nulis-nulis, blogger. Nah, kenapa lo memilih untuk jadi kreator travel dan bersaing sama mungkin kreator-kreator besar lainnya? Gak ribet tuh. Ini ceritanya panjang banget sih, tapi ini tuh gue berawal dari gue kecil sih. Itu gue dulu punya mimpi, pengen banget rasanya naik pesawat gratis. Itu mimpi gue tuh ya, namanya juga bocah ya, kayak biasa tuh kita bocah, nggak tahu sih ini kita atau gue doang ya. Gue tuh suka pesawat minta uang gitu. Terus sometimes gue punya mimpi, kapan ya gue bisa naik pesawat gratis gitu. Oh ternyata mimpi itu terwujud di tahun 2016. Saat itu tuh traveling gue berawal dari Lombok. Gue waktu itu ke Lombok ikut acaranya sebuah instansi pemerintah. Dan itu membawa gue pertama kalinya naik pesawat gratis dan dapat plusnya. Jadi gue waktu itu kesempatan juga dapat bisnis class. Gratis, Betul. pakai bisnis. Gimana caranya? Emang bisa kayak gitu? Sebenarnya kalau misalnya jalan-jalan gratis tuh banyak caranya. Yang pertama tuh jalur organisasi. Banyak banget organisasi yang meng-coverage itu. Memprovide kita jalan-jalan ke suatu tempat, mengikuti program, dan itu sebenarnya experience baru juga kan. Dan yang kedua, Bainul bisa menggunakan cara membuat konten. Emang Bainul bisa suka bikin nongkrong konten gitu? Suka sih. Bisa Yaudah, emang. besok kita ke warkop gang sebelah deh, cobain ya. Mainin kita lebih jauh dikit. Nanti lama-lama bisa tuh kita dilihat, lama-lama dapatlah tawaran-tawaran ya. Nanti jalan-jalan gratis gitu. Yang ketiga, ada kolega atau temen. Biasanya ini koneksi nih. Mbak Inu kan banyak nih anak kosannya seleb-selebgram itu. Bisa kan? Sekali lah bilang, ayo Lang, aku ikut gitu. Siapa tahu ada tiket gratis kan, tiba-tiba Mbak Inul, ayo kita besok ke Singapura gitu. Aman kan? Bisa sih ya, kayak gitu ya. Itu banyak orang yang nggak tahu kayak gitu Mbak Inul. Tapi gue penasaran deh, emang semudah itu ya traveling gratis? Kok kayak aku tuh nggak pernah gitu ketemu kayak cara bertraveling gratis, cuman bikin konten. Bohong kali ya? Gak bohong sih. Jadi itu tuh bagian dari apa ya, milestone kali ya. Mungkin kalau kita bilang seleb-seleb yang sudah besar gitu ya, artis-artis travel yang sudah besar gitu, mungkin dia pernah merasakan gimana rasanya travel yang mulai dari nol. Kayak dia pakai uang sendiri, kos sendiri gitu, dan
itu tuh sebenarnya membuka jalan dan pintu yang luas sekali untuk kita memulai untuk traveling. Percayalah, traveling itu nggak cuma kita jalan-jalan, tapi banyak banget experience yang kita dapat, koneksi yang kita dapat, bahkan jodoh mungkin ya. Tapi BTW, ngomongin soal traveling lagi nih. Experience yang paling lo membekas banget tuh lo travel di mana? Experience yang paling membekas banget tuh gue waktu traveling ke Makassar. Oh, Itu tuh karena culture-nya yang berbeda ya. Masa kan gue dari Pulau Jawa dan itu kan di Pulau Sulawesi Selatan. Dan gue ngerasa kayak orang-orang tuh lebih apa ya. Pertama ngomongnya tuh beda gitu loh. Mereka tuh pakai intonasi yang lebih tinggi. Dan gue sempat kaget aja. Kok mereka marah-marah padahal nggak marah gitu. Emang nadanya kayak gitu. Terus di sana tuh semua orang yang cowok tuh dipanggil Endi. Terus gue bingung. Nama gue kan bukan Andi atau siapa gitu. Kenapa dipanggil Endi gitu. Ternyata tuh itu sebutan buat kayak mas gitu mungkin ya. Kalau di Jawa mas, kak gitu. Dan makanan. Ini sih makanan. Karena gue ngerasa makanan Sulawesi Selatan tuh semuanya enak-enak. Konro. Gue suka banget sama konro. Sama palu basi. Itu tuh bener-bener. Gue nyobain yang di sini tuh beda rasanya yang asli dari sana gitu. Iya betul. Dan the best pokoknya Sulawesi Selatan. Tapi kalau itu kan tadi yang terbaik. Kalau yang paling gak enak kemana? Paling gak enak mungkin ke tetangga sebelah sih. Wah, mana tuh? Boleh di-spill gak? Kenapa tuh? Ya jadi di sana tuh gue dapet apa ya, bukan kekerasan atau diskriminasi, lebih kayak nggak welcome aja sama turis gitu. Nggak tahu ya, mungkin mereka punya kekhawatiran apa tentang turis gitu. Tapi gue ngerasa kayak nggak membantu sekali masyarakat di sana, apalagi buat turis-turis yang baru pertama kali misalnya ke sana. Waktu itu gue pernah dapat pengalaman cuma perkara gue nanya gimana caranya gue ke suatu tempat naik MRT. Gue tuh udah coba ke 2 atau 3 orang, dia tuh menolak untuk menolong gue gitu kayak. Akhirnya mereka tuh jawabnya kayak cuma please don't ask to me gitu. Cuma dia malah menolong, iya cuma ditanya doang padahal gitu, tapi nggak dimintain duit. iya makanya masa nggak nipu ya. Apalagi lo minta duit. Kecuali saya bawa iPad gitu ya. lihat Mau gabung jadi gitu. member saya. Akhirnya saya keluar lagi dan berusaha menaik transportasi daring ya, atau transportasi online yang lebih aman dan terpercaya pasti sampai tujuan. Tapi nih menurut lo enakan jalan-jalan di dalam negeri atau di luar negeri? Jujur kalau saat ini gue suka banget explore dalam negeri sih, karena banyak tempat juga yang masih belum gue explore, dan Indonesia tuh kaya banget ternyata cuy. Kayaknya semua ada deh. Mau air terjun, danau terbagus ada di Sumatera Utara tuh, Danau Toba. Terus lo mau ke Bali yang culture-nya kuat banget, itu juga ada. Mungkin kalau lo mau ke Raja Ampat juga itu bagus banget kan. Apalagi Indonesia sekarang lagi punya campaign namanya Wisata di Indonesia Aja. Itu tuh campaign yang diinisiasi oleh Kemenparekraf. Supaya mempromosikan wisata-wisata di Indonesia dengan hashtag di Indonesia Aja. Lo bisa cari sih di sosmed lo, hashtag di Indonesia Aja, itu semua tentang Indonesia. Tapi kayak jadi traveler content creator itu kan gak mudah yang kita lihat ya. Ada nggak lo masa-masa lo lagi miskin, tapi konten lo kan travel kan? Nah, gimana tuh? Apa lo travel ke mana itu, Bogor atau enggak ya? Enggak sih. Sebenarnya gue lebih kayak muter otak. Misalnya kayak sebulan ini gue kemana-mana nih. Gue lebih muter otak apa yang bisa gue kelola dari footage-footage gue. Jadi misalnya kayak gue kemarin dari Lombok, tapi konten Lombok jalan-jalan gue tuh habis. Nah, gue cari tips apa aja yang bisa lo temuin di Lombok. Misalnya kayak gue ke Desa Sade. Kemarin tuh gue ngontenin di Desa Sade tuh cuma kayak ya experience selama di Desa Sade aja gitu. Mungkin ketika gue nggak punya uang buat kemana-mana, gue bisa pakai footage itu lagi. Tapi gue mau kasih tahu fakta unik tentang Desa Sade. Misalnya di Desa Sade nih ya, di Desa Sade itu di Lombok, cewek tuh masih legal untuk diculik. Jadi sebelum menikah di sana perempuannya tuh emang harus diculik dulu sama si cowoknya sama beberapa hari. Jadi ketika cewek itu diculik, itu tuh akan dijaga sama keluarga cowoknya supaya nggak kabur. Emang tradisinya seperti itu, betul. Jadi memang harus diculik dulu. Diculiknya juga pakai apa ya? Pakai cara gitu. Jadi jangan sampai keluarga yang perempuannya tuh menemukan. Karena kalau bisa menemukan berarti pernikahannya gagal. Buset. Gitu. Memang cukup unik ya budaya-budaya kita tuh. Tapi ujung-ujungnya akan dikembalikan dan akhirnya menikah.
Tapi ribet juga ya, harus main. Itu kan menarik kan, dan itu bagian dari travel dan bisa diangkat menjadi culture yang ada di suatu turis atau wisata yang ada di Indonesia gitu. Tapi kalau jadi content traveler, itu lo punya side job gitu nggak sih? Atau lo tuh emang bergantung sama sponsor aja? Kalau side job kebetulan malah travel ini side job yang terlihat seperti main job gitu, karena sosial media gue semuanya mengeluarkan activity gue selama gue tourism atau selama gue berjalan-jalan gitu. Orang-orang nggak tahu bahkan kerjaan yang lain gue selain jalan-jalan. Makanya orang-orang tuh kayak ngelihat, kok lo enak sih jalan-jalan mulu gitu, kok lo enak kesana kesini mulu gitu. Padahal lo nggak tahu juga gue kerja juga cuy, gue juga nggak bisa ngandelin travel gue ini doang gitu sejauh ini ya. Tapi emang goals gue pengennya ya bisa jadi full time traveler lah. Gitu. Tapi lo ke luar negeri tuh kemana aja? Masih ASEAN aja sih, Malaysia, Singapura kayak gitu lah, masih deket-deket lah. Tapi gue itu pernah lihat ada konten orang traveling terus habis duitnya. Habis gitu dia cari kerja tuh, tapi itu di luar negeri. Nah kalau di dalam negeri tuh bisa nggak ya kayak gitu? Cari kerja di Kalau daerah duit habis. setempat gitu ya. Sebenarnya itu nggak masalah sih, tapi kalau misalnya gue sendiri belum pernah melakukan hal itu, karena setiap perjalanan tuh biasanya gue udah prediksi apa yang bakal gue lakukan di sana gitu, dan itu menurut gue penting banget karena banyak banget faktor yang terjadi gitu. Worst case misalnya habis duit gitu ya, biasanya gue calling orang tua gue sih kayak itu udah pilihan terakhir banget. Udah pilihan terakhir banget. Tapi kalau misalnya cara lain biasanya gue bakal pakai aplikasi namanya Couchsurfing. Nggak apa-apa ya? Boleh. Couchsurfing itu aplikasi buat traveler. Buat kalian yang suka jalan-jalan ini penting banget, dan kalian tuh bisa ngerasain experience tinggal sama warga setempat. Itu tuh gak cuma di Indonesia tapi around the world. Dan ini tuh community-nya gede banget gitu. Kayak Ayu Pair. Gue belum pernah pakai itu sih, tapi mungkin sama ya sejenis. Jadi lo bisa nge-hosting dan lo bisa nge-host ke tempat orang gitu. Jadi kalau misalnya lo pergi ke Jepang gitu, ya dengan memotong uang lo bisa pakai Couchsurfing itu dan offering gitu. Gue di Jepang selama 5 hari nih, lo available nggak kalau misalnya gue tinggal di lo kayak gitu-gitu. Dan itu hal yang lumrah terjadi di Couchsurfing. Lo sempat menggunakan itu juga? Sempat menggunakan itu di KL. Saat itu uang gue tinggal 300 ringgit Malaysia. Tinggal 2 hari lagi gue di KL. Kayak gue deg-degan kan, aduh bisa nggak ya gue hotel, makan dan segala macam. Akhirnya pengennya gitu ya, tapi gimana ya? Sorry. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin ya. Akhirnya gue coba pakai Couchsurfing itu, dan akhirnya deal sih. Maksudnya kayak gue dapet kenalan baru. Dia tuh guru pianis, violin. Kok pianis begini ya? Kok aneh? Dia rela untuk ditinggali selama 1 malam. Kebetulan gue cuma 2 hari ya, berarti 2 hari 1 malam. Dan ya dapat pengalaman baru, cerita baru. Akhirnya gue setiap ke Malaysia ketemunya dia. Jadi menambah teman relasi juga. Tapi kalau tiba-tiba yang di sana adalah psikopat gimana? High risk juga sih, tapi memang kita bisa lihat dari review. Jadi misal di aplikasi itu, kita tuh bisa lihat review dari masing-masing orang yang pernah tinggal sama dia. Ini kan orientasinya cari tempat tinggal. Iya sih, Gak gitu benar juga sih. Cari teman. Iya. Tapi lo itu berarti traveling sendirian? Traveling di KL? sendirian. Literally sendirian. Tapi akhirnya gue selama di sana bareng-bareng. Karena gue dikenali sama temennya gitu. Jadi gue kesana-sana tuh bertiga. Akhirnya bertiga sama warga lokal. Ya udah kemana-mana diajak kesana sini. Bahkan gak tau sih, ini gue fortunately aja dia baik banget gitu. Dia ngajak gue kesana kesini. Gue bayar pun gak mau gitu. Akhirnya gue ditraktir full sama 1 hari keliling KL. Makan segala macam. Enak banget deh. Tapi ini biasanya nih Biasanya tak pakai minyak wangi. Nggak dong. Tapi itu kosnya berapa sih? Mahal nggak sih? Ya kalau misalnya cost, kita sebenarnya ke sana tuh bisa pakai perjalanan yang berbagai macam pilihan. Ada yang kapal bagus, ada yang kapal rakyat. Kapal rakyat ya, saya bilangnya kapal rakyat.
Dan saya biasanya pakai Kok kapal dong? rakyat kalau misalnya kita lagi trip gitu. Hmm. Itu tuh range-nya 500 sampai 2,5 juta lah. Hmm. Itu yang mewah ya. Hmm. Ada juga trip yang merakyat. Itu tuh biasanya 300 sampai 500 ribu. Hmm. Itu 3 hari 2 malam. Hmm. Tapi tergantung pulau apa yang mau kita kunjungi. Hmm. Tapi lo traveling kan capek ya, terus lo harus ngonten juga. Nah itu bagi waktunya gimana? Bagi waktunya biasanya kalau misal gue traveling malamnya sih. Andre. Setelah lala lili, malamnya tuh gue kejar supaya besok tuh harus gue upload kayak gitu. Jangan sampai nih konten keburu basi nih gitu. Atau biasanya mungkin rentang waktunya seminggu lah, jangan sampai lebih dari seminggu kayak gitu. Berarti ngonten tuh ada deadline-nya juga ya? Kalau brand-brand biasanya ada sih, tapi kalau misalnya kita konten sendiri, biasanya gue targetin nggak boleh lebih dari seminggu nih. Gitu. Tapi nih kalau gue mau bikin konten traveling, apa yang harus gue siapin dulu nih? Oke, yang pertama niat. Karena menurut gue, kalau mau konten tuh yang paling susah tuh niatinnya. Bahkan traveler aja, gak bakal jadi videonya kalau nggak ada niat untuk ngedit. Atau biasanya niat untuk ngevideoin. Gue tuh kadang suka mikir sama orang teman-teman gue ya, kayak, ya gue pengen deh jadi lo gitu. Ya udah kita trip bareng gitu. Nah selama trip tuh mereka ingetnya waktu mau OTW sama udah mau pulang. Terus selama mereka trip tuh mereka lupa kayak, oh ya kok gue nggak ngambil momen ini gitu. Kayak akhirnya ya nggak jadi kontennya gitu. Yang penting niatin dulu. Yang kedua, gue selalu menekankan ini karena kalau misalnya memulai konten itu nggak harus device yang bagus. Lo mulai dulu aja apa yang lo punya. Dan menurut gue itu hal yang penting sih. Karena kalau misalnya lo nunggu device lo bagus, kapan lo mulainya gitu. Dan lo akan mendapatkan dots dari, apa ya, taste video lo gitu. Nanti lo bakal bisa menilai. Mungkin kayak, yang bagus taste gue kayak apa ya gitu. Cara pengambilan gambarnya, atau bahkan ke, apa ya, ke jenis kontennya itu tuh sambil berjalan tuh kita bisa menilai sendiri arahnya kemana. Kayak gitu. Terus sama satu lagi koneksi atau relasi. Orang dalam dong. Nggak orang Udah kayak dalam. PNS. Nggak orang dalam. Itu tuh penting banget karena relasi dan koneksi itu membangun kita untuk makin semangat. Betul tidak? Yang bener aja lo. Betul dong. Ini tuh relasi nggak cuma orang dalam. Teman seperjuangan, misal kayak teman-teman yang sama-sama suka konten tuh, biasanya mereka tuh ngebangun semangat kita juga. Dan gue tuh sering banget sama teman-teman gue trip bareng gitu ya. Kita trip bareng ke suatu tempat gitu. Misal ke Pangalengan lah, ke Bandung. Kita tuh asik banget dan kita tuh akhirnya satu sama lain tuh tahu gitu kayak, oke, gue ngontenin lo, nanti lo ngontenin gue balik ya gitu. Seru kan? Sama-sama satu misi gitu. Akhirnya menurut gue koneksi atau teman itu penting sih. Gitu ya. Ngurangin kos, betul. Sambil menyelam minum Cukup air. ini ya, menghemat dengan cara itu ya. Betul. Berarti orang dalam tuh juga butuh traveling tuh butuh orang dalam juga ya ternyata. Traveling suatu saat akan, apapun yang terjadi suatu saat orang dalam itu pasti nomor satu. Tapi definisi travel tuh menurut lo apa sih? Apakah pergi ke nggak tahu Rawamangun adalah traveling? Menurut lo traveling itu apa? Traveling itu menurut gua suatu aktivitas yang dilakukan di luar rumah. Traveling artinya kita berjalan kan. Kalau misalnya kita di rumah aja berarti nggak traveling. Walaupun ya kita ke danau di samping rumah gitu ya. Menurut gue itu udah traveling maksudnya. Gitu. Ya udah deh, gue mau traveling ke teras dulu ya. Masih di rumah kan itu? Ya udah nggak apa-apa, Keluar silakan. rumah. Boleh. Ya udahlah. Boleh. Yaudah gue lanjut Cucian dulu ya banyak. editnya ya. Yuk. Yo. Bye. Makasih Mbak Ino. Yuk.